Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1444 Hijriah ini kita laksanakan dengan tema Spirit Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menebar empati, perkuat silaturahmi. Salawat beriring junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya yang memperbanyak salawat. Amin amin ya rabbal alamin. Pergi berjalan ke Teluk Kuantan membawa oleh-oleh beberapa kue halal. Selamat datang kami ucapkan di acara sempena peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perkim Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Said Nur Sadi, SIPM. Yang kami hormati ayat suci Al-Quran oleh Saudari Fitri Yulia Lestari. Kepada Saudari Fitri disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bapak saya Nur Ahdu, yang terhormat Ibu Wali Kota, mewakili salam buat junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperingati hari Nabi Muhammad SAW ini kita dapat mengambil hikmah dan peristiwa Nabi Muhammad SAW. Amin. Kami dari pengurus Nurul Iman mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Di samping itu juga kami memohon kepada Bapak Pimpinan Iwakusi, janganlah Bapak bosan untuk datang ke Nurul Iman ini, sehingga ikatan silaturahmi kita berjalan dengan baik. Amin ya rabbil alamin. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan tahun depan kita pada disko ikutlah jadi masuji. Amin. Nah, ini tugas Pak Yatim lah nanti dengan Pak RW. Mudah-mudahan Surau Nurul Iman ini nanti bisa menjadi masjid. Amin. Kemudian yang kami hormati
wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Orang Kuantan Singingi, orang Kuantan Singingi itu biasa disebut orang Taluk. Nah ini Pak saya. Jadi mulai dari Ceredi sampai ke Lubuk Jambi, belok ke Muara Lembu, itu disebut Taluk semua. Disebut Taluk semua. Padahal itu adalah Kuantan Singingi, ya Kuantan Singingi. Alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa memperingati Ustadz kita datang. Terakhir, dan terima kasih tentunya kepada Pak RW dan juga Ketua Surau Nurul Iman, Pak Imam dan seluruh jamaah yang mulai tadi pagi sudah bergotong royong. Pak Imam, ya. Tadi aku nak perkenalkan diri deh. Iku orang bercakap siapa? Siapa nama bercakap? Pak Dadang. Pak Dadang itu kalau dari nama macam nama orang Sunda. Salamoko katanya dia orang pulau. Sudah itu di ikatan keluarga lain adalah dia sebagai penasehat di situ. Di Kampar penasehat, di Anambas penasehat, di Natuna jadi wakil ketua. Akhirnya jadi ketua ikatan warga Kuantan Singingi. Abe dek bisa, itu pulau. Ya, jangan gua. Ambo itu omak orang Lombok, omak orang Lombok atau orang dari belakang tuh, Pak Ma'ruf. Kalau tak percaya tanya tanya. Ayahmu orang Tanjung, Simandula. Tapi memang ambo godang di rantau. Itu ya. Berarti ini awak bersama-sama untuk memajukan Kuantan Singingi, warga Kuantan Singingi di rantau. Kata Pak Bupati, badung sanak kita di rantau, bas satu kita di kampung. Itu pesan Pak Bupati. Merujuk kecuali surau itu, ya surau itu Pak Imam. Kalau menurut sejarah kalau tidak salah dulu di situ Laman Silek. Dulu di situ itu Laman Silek, ya Pak Idrus ya. Laman Silek Pengean, yang pas Sileknya mengadakan latihan setelah sholat tarawih. Sholat tarawih Silek. Lama-lama itu menjadi surau. Surau itu pertama Badinding Papan. Ya, iya Pak. Ya. Itulah. Kemudian ada pemuka masyarakat kita yang di Siko, ya tinggal di Siko. Monde awak masih ada Siko. Almarhum Bapak Tamam, ya. Asal Basrah. Dan kemudian ada Pak Parlan asal Pulau Aro, ya membangun masjid Iko pertama. Ada yo. Aku anak Pak Parlan. Alhamdulillah ya. Untuk itu untuk kedua orang tua kita itu ya anak almarhum, mari sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya, supaya kita mengingat sejarah, ya, bahwa di sini dulu ada Laman Silek Pengean. Nanti kita cari lagi Laman Sileknya, Pak Imam ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita dapat dompet untuk membuat Laman Silek ini. Nah, sudah semakin hari semakin maju, ya, dulunya berdinding kayu, ya kini kita lihat seperti ini. Dan mudah-mudahan alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Dr. Raja Sofian, kita doakan beliau sehat walafiat luar biasa Pak. Bapak duduk di atasnya boleh Pak ya.
Ya. Pak Ustadz kita ini jadi Bapak Ibu sekalian, setelah awalnya surau ini berdinding papan, kemudian ada tokoh kita pada waktu itu Pak almarhum Bapak Dr. Bahtiar, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah. Ini kalau tidak salah ketua evakuasi waktu itu Pak. Jadi Pak Dr. Bahtiar ini pernah jadi ketua evakuasi. Nah beliau ya membangun masjid ini bersama Pak Junisman. Nah Pak Junisman hadir ya. Pak Junisman juga pernah menjadi ketua evakuasi. Sekarang jadi penasehat. Ya Pak Dr. Bahtiar sudah almarhum. Ya. Nah inilah sejarah surau ini, dan mudah-mudahan di tangan Pak Imam dan di bawah kepemimpinan Pak RW ya Pak Asparman, mudah-mudahan tahun depan kita hadir di sini sudah menjadi masjid. Amin. Nah, itu doa kita. Bapak Ibu sekalian, tentunya pada malam hari ini inti dari silaturahim kita adalah memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu memperingati maulid Nabi Muhammad ini? Nanti Pak Ustadz yang punya versinya. Kalau saya jelaskan nanti tak ada pula jatah Ustadz. Jadi kita bagi-bagi versi ya Pak Ustadz. Ustadz nanti akan mulai kenapa kita perlu memperingati maulid Nabi Muhammad. Ya, apa saja keteladanan-keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Muhammad. Tema kita ya hari ini temanya spirit maulid Nabi Muhammad, menebar empati, perkuat silaturahmi. Nah intinya itu. Bapak Ibu sekalian, warga evakuasi khususnya dan warga masyarakat Kampung Toluk pada umumnya dan Kelurahan Kampung Bugis pada umumnya, ya kami mohon doa restu Bapak Ibu sekalian bahwa Pak Zaid, kami ini baru kata orang umur baru setahun jagung, ya baru saja dikukuhkan oleh Pak Bupati beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu mohon doa Bapak Ibu sekalian agar kami bisa menjalankan amanah ini untuk kepentingan warga Kuantan Singingi yang berada di Tanjung Pinang dan Bintan. Ya, mudah-mudahan amanah ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan mohon Bapak Ibu sekalian berkomunikasi dengan kami. Kalau ada hal-hal yang menyangkut dengan warga Kuantan Singingi, komunikasi dengan kami. Kita sudah pasang koordinator setiap kecamatan. Jadi 15 kecamatan di Kuantan Singingi itu ada yang mengkoordinir. Jadi kalau ada warga kita yang sakit, ya tolong sampaikan kepada kami. Ada anaknya yang tidak bisa masuk sekolah, tolong sampaikan kepada kami. Ada yang nak kawin, nggak ada sampaikan. Ya kalau nak kawin ya kayak monde ya sampaikan. Ya kayak kawin. Pak anak kawin, nggak kawin. Ada berjodoh lah tuh. Nah nanti suatu saat kita akan hijrah ke Bintan, ya kita cari tempat di Bintan, ya kita berkumpul lagi dengan masyarakat kita di sana. Ya mudah-mudahan program ini bisa kita jalankan, dan tentunya Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini juga kami sampaikan pesan Pak Bupati kita, Pak Bupati Kuantan Singingi, karena tanggal 12 kemarin Ustaz, 12 Oktober yang lalu Kabupaten Kuantan Singingi itu baru saja berusia 23 tahun. Nah, 23 tahun. Jadi ulang tahun lah situ. Ya, oleh itu Pak Bupati minta doa kepada kita semua, semoga Pak Bupati diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk memimpin Kuantan Singingi lebih maju lagi ke depan. Ya. Nah nanti Pak Ustadz juga mohon dalam doa disisipkan juga bahwa doa dari warga Kuantan Singingi di Tanjung Pinang dan Bintan untuk kemajuan Kabupaten Kuantan Singingi yang saat ini sudah berusia 23 tahun. Lah 23 tahun ya di kabupaten. Itulah. Ya. Awak ceko aja deh. Nah,
Tapi tidak apa-apa. Warga Kuantan Singingi yang ada di Bintan dan Tanjung Pinang ini, alhamdulillah luar biasa. Ya, banyak warga Kota Singingi yang bersinergi dengan pemerintah, baik di Kabupaten Bintan maupun di Provinsi Kepri maupun di Kota Tanjung Pinang. Jadi orang awak kok Pak, ya orang awak kok, rupanya tidak Semarang. Tidak Semarang orang, tidak sembarang orang. Rupanya banyak pejabat-pejabat kita ya Pak Yatim. Nah, banyak di antara pejabat kita yang juga bisa membantu pemerintah. Baik, selanjutnya adalah penyampaian kata sambutan dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Kadis Perkim Bapak Said Nur Sadu SPMT. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi ya Bu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 100. Gitu Ustaz. Bapak RW, Bapak RT, kemudian ada kawan seperjuangan saya di depan ini, Bapak Andi Ridwan. Beliau ini kawan saya di Dinas dulu Pak, waktu saya nonjok. Selama 6 bulan sebelum jadi kepala Perkim, saya ini sama beliau Pak. Dan permohonan Bapak Gubernur kita, Bapak Haji Ansar Ahmad SMM, sejatinya beliau ini nak hadir nih di tempat ini. Cuman qadarullah, hari Jumat kemarin itu beliau dipanggil untuk memimpin delegasi Provinsi Kepulauan Riau, delegasi ekonomi ke negara Turki, Pak Bu. Jadi saya hadir di sini mewakili beliau. Nah, kembali ke persoalan Maulid Nabi ini, saya tak baca Bu. Ini sebutan terlalu panjang karena nanti kesian Bang Raja Sofyan. Beliau ini kan perjalanan jauh nih, banyak hari sudah dari pulau-pulau itu. Dan di sini juga agak lambat, jadi saya cuma nak menyampaikan sedikit saja Bapak Ibu. Saya Kepala Dinas Perkim Provinsi Kepulauan Riau. Sudah 8 bulan saya bertugas. Mungkin Allah juga nakdirkan saya malam ini hadir di sini. Seperti kata kakanda saya tadi, saya bisa lihat kondisi hari ini di sini. Sebenarnya saya sudah sering ke sini Bapak Ibu. Cuman saya terkejut di sini ini banyak orang Teluk Kuantan. Saya itu paman saya ada di situ. Saya Adi itu paman saya. Ibu Sarifah, Ibu Sabah Faizah itu bibi saya, adik bapak saya. Hari raya saya selalu ke sana Bapak Ibu. Saya sering nengok lokasi kampung ini. Cuman yang surprise saya itu tadi seperti yang saya tanyakan ke Kakak Dadang, banyak orang Kuantan Singingi itu di sini. Masya Allah. Insya Allah Bapak Ibu ada berkahnya. Saya di sini mudah-mudahan apa yang dikirim Pak Gubernur itu saya di sini mungkin ada berkahnya. Yang jelas saya duduk di Perkim memang untuk menangani permukiman dan kawasan permukiman yang kumuh Bapak Ibu. Itu tugas saya. Atau mencegah pemukiman atau tempat tinggal yang semulanya standar menjadi kumuh. Itu tugas saya. Itu tugas utama saya. Jadi tak perlu saya banyak bercakap. Apabila ada salah saya mohon maaf. Tapi sebelum saya tutup, ini pantun Pak Gubernur harus saya baca nih Bapak Ibu. Jangan ditepuk tangan nih Bapak Ibu, cukup dengar saja. Ada 2 pantun. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bermalam di Pulau Kuningan, segeralah pulang di waktu pagi. Menjawab salam orang Kuantan Singingi kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zaitun memasak lele, dah disindir pantun kompak dia.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekalian, diselenggarakan Maulid Nabi ini, latar belakang sejarahnya adalah ketika Islam berpusat di negeri Baghdad, Irak. Waktu itu umat Islam dalam puncak kejayaan harta, ilmu, dan sebagainya. Tetapi dengan diberikan oleh Allah nikmat seperti itu, umat sudah mulai melupa. Tertinggallah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sebahagian besar masyarakat Islam. Maka dengan kehendak kuasa Allah marah kepada umat, digerakkanlah satu suku, namanya suku Mongolia, dipimpin seorang raja yang zalim kejam namanya Genghis Khan. Allah memberikan bangsa Genghis Khan ini kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan Baghdad dengan menyerang Baghdad 3 hari 3 malam tanpa makan minum. Dengan penyerangan ini hancurlah Baghdad, hilanglah khilafah Islam satu dunia. Singkat cerita, akibat dari kehancuran ini ada satu orang khalifah yang bernama Muzaffar Ahmad. Siapa namanya, Bu? Ya, kalau Ibu nak ingat namanya, ingat saja Ansar Ahmad. Nah, itulah namanya, Muzaffar Ahmad. Muzaffar Ahmad mengumpulkan para ulama satu dunia untuk mencari solusi, mencari akar permasalahan. Kenapa kita kalah diserang satu bangsa Mongolia, bangsa yang tidak beriman, maaf, bersunat pun tidak. Kenapa kalah? Singkat cerita, didapatlah satu solusi pertemuan itu. Kita kalah diserang Baghdad karena kita tidak lagi mengikuti contoh Rasulullah. Sebagian besar umat Islam meninggalkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya singkat cerita, mari kita bikin gerakan mengembalikan umat ini mencintai Nabi, beridola dengan Nabi, mengikut Nabi agar Allah membela kita, menolong kita. Nah, untuk mengembalikan cinta kepada Nabi itulah dibuatlah Maulid Nabi pertama di zaman itu. Bagaimana cara bermaulid ketika itu? Bukan seperti dibuat warga Kuantan Stingingi macam ini. Ada rangkaian acara, ada ceramah, tidak. Ulama-ulama yang datang satu dunia waktu itu, Bapak Ibu, diminta mengarang kitab puji-pujian kepada Nabi. Akhirnya wujudlah kitab-kitab pujian terkenal di zaman itu. Nama kitab yang terkenal itu adalah Kumpulan Kitab Syariful Anam. Satu dari kitab Syariful Anam yang terkenal dikarang seorang ulama dari negeri India, namanya Berzen. Kitabnya disebut Al-Barzanji. Nah, jadi dulu Pak, saya tidak tahu di Kuantan Stingingi, kalau di daerah sini orang Maulid Nabi baca Barzanji, sama Pak? Sama. Dari jam berapa mulai membaca? Selepas Isya, selesainya menjelang subuh. Loh, tak ngantuk Pak? Tidak. Kenapa? Sebab yang baca paham, yang mendengar paham. Macam orang Jawa nonton wayang kulit di Pamedan, semalam suntuk tidak ngantuk. Menimbulkan cinta kepada Nabi, beridola kepada Nabi, mengikut Nabi. Maka berhasil Maulid Nabi malam ini. Semua orang Kuantan Stingingi macam Nabi. Iya Pak.
Bapak-bapak keluar dari surau Nurul Iman macam Nabi. Ibu-ibu keluar dari surau juga macam Lesti. Tidak, macam istri Nabi. Anak-anak persis macam Nabi ketika kecil. Remaja-remajanya pula macam Nabi ketika remaja. Pokoknya targetnya menyerupai Nabi, beridola dengan Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa kita bermaulid Nabi dengan target yang jelas seperti ini? Untuk apa Bapak? Apa alasannya? Yang pertama, saya ingin mengingatkan, beriman kepada Nabi adalah perkara rangkaian iman. Maaf, suara saya dengar, suara ibu berbual-bual pun saya dengar juga lah. Pengakuan kita beriman la ilaha illallah, sambungannya apa Bu? Muhammadur Rasulullah. Kalau ada orang Kuantan Sengingi mengaku beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, maaf, imannya batal. Heboh kemarin di Jakarta Pak, ada syahadat baru, la ilaha illallah musaddiq Rasulullah. Ada orang di Jakarta ngaku Nabi, namanya Musaddiq, mantan polisi, kumis tebal, songko hitam. Tak bisa membuktikan Nabi, kena tangkap polisi. Bagaimana orang yang bersaksi seperti itu Pak? Sebab apa? Mustahil kita punya iman diterima, apalagi berbentuk amaliyah ubudiyah kita diterima kalau tidak mengikuti Rasulullah. Contoh Bu, Rasulullah bersabda begini, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kamu seperti melihat aku salat. Jadi salat kita ini diterima Allah jika salat kita serupa dengan salatnya Rasul. Ini ada warga Kuantan Sengingi ngajak pengurus sepakat, Pak, salat itu kan bagus Pak, kalau dikerjakan banyak-banyak daripada kita aerobik, baguslah salat. Jadi bagaimana? Kami usul Pak, salat isya itu kita rubah 40 rakaat, kan bagus. Maaf, yang diterima kira-kira yang mana Pak? Yang 4 rakaat atau yang 40 rakaat Pak? Dia punya kabar suka jualan 2 seringgit siapa nama ayah Nabi? Tak tahu, bukan dia salah Pak, yang salah saya, tapi bapakku salah juga. Sehingga kalau ada apa nama datuk Nabi? Dia tak salah Pak, yang salah saya, yang banyak salah Bapak Ibu. Idolanya kepada artis, idolanya kepada tokoh fiksi, dan ini terjadi di negeri tetangga Pak. Waktu itu lagi nonton tinggal musik Romeo. Kuantan Sengingi yang ada di Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya di Pulau Riau. Kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, jadikanlah majelis maulid Nabi yang kami buat bersama dengan keluarga kami ini menjadi majelis yang kau terima. Jadikanlah majelis ini ya Allah membuat semangat kepada kami sehingga kami beridola dengan Nabi, mengikut Nabi, mencontoh Nabi. Tanamkan rasa cinta kepada Nabi dan kami. Beri kami kekuatan mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya Allah, kami mohon kepadamu, turunkan hidayah kepada kami, khususnya keluarga besar Kuantan Sengingi. Jadikanlah suami berakhlak baik kepada istri. Jadikan istri menyejukkan mata suami, berkhidmat kepada suami. Lahirkanlah dari kami anak-anak yang soleh, solehah, alim, alimah, hafiz, hafizah, dan hidayah. Datangkan keberkahan rezeki dari langit dan dari bumi. Dan mohon kepada ya Allah, mohon kepada ya Allah, jauhkan musibah, jauhkan wabah menimpa.
Ya Allah, kami berada dalam doa ini, berikan keberkahan di kabupaten kami yang sedang berulang tahun yang ke-20. Ya Allah, berkahilah negeri yang kami tinggalkan ini, berikan keberkahan negeri yang kami tinggalkan ini, datangkan bukan rezeki, jauhkan musibah, jauhkan wabah daripada negeri kami yang kami tinggalkan. Ya Allah, kami mohon kepada wujudkan kasih sayang antar kami, hindarkan dalam diri kami ini ya Allah ghibah, fitnah, hindarkan juga dalam diri kami perpecahan, khususnya menimpa perbesar buatan sendiri. Tutuplah kekurangan orang lain dari pandangan kami, dan tutuplah kekurangan kami dari pandangan orang lain. Sungguh banyak rasanya doa kami nak minta, tidak sempurna kami berdoa. Segala doa Nabi itu hajat kami, segala yang Nabi berlindung, kami berlindung kepada Dia Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami dari warga Kuantan Singgi tak bisa menyumbang banyak pada malam hari ini, dan terima kasih atas kepeduliannya menjadi tuan rumah. Dan nanti kami tak sekali ikut, tidak sekali ini menjadi minta ke sini. Nanti mungkin ada lagi acara-acara yang akan kami adakan di sini. Malam ini kami hanya bisa menyumbang 2 juta rupiah. Mohon diterima kasih. Yang pertama ini sound system, itu dia yang kita pakai. Ya. Sound system ini permintaan dari kelompok Randai. Kami nak latihan tak ada sound system. Nah, ini sound system kita beli. Kemarin pada saat pengukuhan Pak Bupati menyumbang untuk Randai itu 1.500.000. Kita belikan sound system ini lebih dari 5 juta. Ya, 5.400.000. Artinya apa? Duit yang dari Pak Bupati 1.500.000 sudah kita belikan dengan sound system ini, dan kita tambah dari kas divisi. Nah, ini untuk Randai. Selesai Randai. Ya. Lalu hari ini ada warga kita, Kak Sri, ya, menyumbang alat gendang. Ya, gendang. Ini gendang. Ya. Termasuk nanti untuk Randai juga dan untuk Calempong. Nah, yang belum kita berikan pada malam hari ini adalah alat Calempong. Mondek-mondek, mohon bersabar ya. Karena kemarin Pak Bupati juga menyerahkan bantuan 1.500.000 untuk Calempong. Kita akan belikan Calempong. Calempong tidak ada jual Singkoro. Nah, ada yang menyebut di Bukit Tinggi, ada yang menyebut di Malaka, Malaysia sana. Tak tahu lah, besok kita cari. Ya, yang joleh duit. Nah, yang belum kita berikan pada malam hari ini adalah alat Calempong. Mondek-mondek, mohon bersabar ya. Karena kemarin Pak Bupati juga menyerahkan bantuan 1.500.000 untuk Calempong. Kita akan belikan Calempong. Calempong tidak ada jual Singkoro. Nah, ada yang menyebut di Bukit Tinggi, ada yang di Malaka, Malaysia sana. Tak tahu lah, besok kita cari. Ya, yang joleh duit itu masih ada dari sumbangan Pak Bupati. Nanti kita belikan alat Calempong supaya mondek-mondek nanti bangunan Calempong rancak bunyinya. Oke? Nah, jadi malam minggu kita serahkan yang Randai. Ya, Randai sound systemnya sudah ada. Ya, dan tambah gondang. Ya, oleh karena itu mohon ini diterima Pak Manik sebagai koordinator, tapi nanti ini kita nanti pengurus yang pegang, ya, pengurus yang pegang. Nanti pengurus kita kan ada koordinator kesenian. Nah, nanti bilo-bilo kita, nah kalau ada acara seperti ini juga bisa kita pinjam. Ya, bisa kita pakai ya Pak ya. Oke, jadi saya serahkan ya kepada Pak Manik atas nama kelompok Randai. Ya,
sound system untuk latihan randai yang dari sumbangan Pak Bupati 1.500.000 dan ditambah dari kas televisi. Terima kasih. Barakallah. Apapun rintang yang dipatahkan, apapun duri yang ditumpulkan, apapun semak yang ditaklukkan, itulah tanda-tanda adanya kenikmatan. Kenikmatan yang jadi impian, kenikmatan yang jadi tujuan, kenikmatan yang jadi idaman. Idaman orang-orang yang menginginkan keselamatan dirinya, keselamatan keluarganya, keselamatan orang tuanya, keselamatan anak-anaknya, keselamatan cucu-cucunya, keselamatan golongannya. Doa-doa sering diucapkan, doa-doa sering dipanjatkan, doa-doa sering dikumandangkan, doa-doa sering diperdengarkan. Di setiap ada jalan, di setiap ada peluang, di setiap ada kesempatan berkumpul, kesempatan bergabung, kesempatan bercerita, kesempatan berbual-bual. Kehidupan yang lebih baik menjadi sasaran perbualan, menjadi sasaran perdebatan, menjadi sasaran percakapan. Dalam perjalanan yang berliku belok, dalam perjalanan yang mendaki menurun, ada juga yang tergelincir, ada juga yang terjatuh. Terjatuh dalam semak-semak resam, terjatuh dalam semak-semak lalang, terjatuh dalam semak-semak kenikmatan. 23 tahun ini berkayu, 23 tahun badan ini berlumuran, berlumur lumpur, berlumur pacat, berlumur caci, berlumur mati, berlumur puji, berlumur apa saja yang bisa dilumurkan. Perjalanan tetap terus diteruskan, perjalanan tetap terus berlanjut, perjalanan masih panjang. Perhentian bukan peristirahatan, perhentian perbaikan susun barisan, perhentian pemilihan simpang-simpang, simpang belok jadi pilihan, simpang turun jadi pilihan. Ketinggalan jalan tidak jadi sesalan, berbelok jalan tidak jadi umpatan. Semua jalan sampai ke satu tujuan. Jalan yang semak-semak dengan keindahan, jalan yang terang-terang dengan kebahagiaan. Perjalanan takkan habis. Perhentian tidak untuk berhenti. Perhentian melihat-lihat barisan, melihat kaki-kaki yang letih, melihat tangan-tangan terkulai, rambut yang kusut yang tak tersisir, pakaian lusuh di sini. Kami warga di sini, Tanjung Pinang Bintan, mengucapkan selamat